Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembicaraan ilmu tasawuf. Kali ini kita membicarakan tentang masalah warid. Disebutkan tiap-tiap amal yang baik yang telah dikerjakan itu hendaklah kita pandang semata-mata bahwasanya itu adalah pekerjaan Allah Ta'ala atas diri kita. Jangan kita memandang bahwa amal-amal tadi adalah hasil daripada usaha kita, melainkan semua itu kita pandang adalah semua semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lagi kita memandang bahwasanya amal itu adalah usaha kita. Dan jangan kita berharap untuk menuntut karamat, surga, dan takut dengan neraka. Tidak semua itu, semata-mata hanyalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan senantiasa kita menilik daripada amal-amal kita itu, bahwasanya di dalam amal-amal kita itu banyak kerusakan-kerusakan amal dan kecidraan-kecidraan dalam beramal. Itulah yang kita harapkan. Itulah amal yang kita harapkan, walaupun amal itu sangatlah minim bagi kita. Innama auradaka alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Hanya saja Allah Ta'ala telah mendatangkan warid atasmu. Nah, jadi setelah kita tadi sudah mengambil ilmu syariat, sudah mengambil i'tikad, kemudian kita sudah mengamalkan tarekat, kemudian kita istiqamah dengan ibadah yang wajib-wajib, ibadah yang sunat-sunat, dan kita sudah memiliki pandangan-pandangan di dalam beribadah tadi agar kita setiap dalam ibadah kita tidak terhijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu masa, suatu ketika datanglah saatnya Allah Ta'ala memberikan warid kepada kita. Hanya saja telah datang warid dari Allah Ta'ala atas dirimu, supaya engkau dapat masuk ke hadapannya. Nah, jadi orang tadi kadang mungkin kau masuk ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa warid dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Apa itu warid? Warid itu ialah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang telah dikehendakinya, yang orang tadi sudah salik, sudah menjalani daripada tarikatnya aulia Allah Ta'ala tadi. Lalu Allah Ta'ala bertajalli, tajalli ketuhanan kepada orang tadi. Nah, disitulah ia mendapatkan karena sudah tingkat makam Rabbani. Nah, jadi dengan makam Rabbani tadi masuk tajalli ketuhanan yang disebut dengan Rabbaniyah tadi, makam Rabbaniyah tadi kepada orang yang salik tadi. Dan boleh juga dimaknakan warid itu selain daripada maknanya ada tajalli ketuhanan atau Rabbaniyah, warid tadi juga dapat dimaknakan hati yang bersih. Artinya orang yang mendapatkan warid tadi, orang yang sudah bebas hatinya daripada kerusakan dan kecelaan. Itu juga disebut dengan warid. Artinya orang yang mendapat warid tadi, orang yang sudah bebas hatinya daripada kerusakan, sudah bebas daripada penyakit-penyakit hati. Itulah yang dimaksud dengan warid atau tajalli daripada ketuhanan tadi. Didatangkannya warid atas engkau supaya engkau lepas daripada
daripada hawa nafsu dunia ini, daripada perbudakan dunia, daripada nafsu dunia, dan bisa masuk ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Dapat masuk ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dapat masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika diangkat warid atas kamu supaya engkau keluar daripada penjara. Daripada penjara, artinya penjara tadi, nama menjarakannya tadi adalah nafsu dan duniawi ini. Nah, jadi duniawi, nafsu duniawi dan segala isi alam dunia ini itu memenjarakan naun kita, sehingga kita nih, batin kita nih kada kau masuk ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan penjara. Lalu datangnya warid tadi melepaskan kita daripada penjara tadi. Nah, datangnya warid tadi karena sudah hati kita sudah bersih, lalu sudah bersih hati kita, kerusakan hati itu sudah hilang, dan juga segala penyakit hati sudah hilang, lalu datanglah warid. Warid itulah yang mengeluarkan kita daripada penjara. Yang dimaksud penjara tadi adalah dunia ini. Dunia ini, selama orang masih di dalam dunia ini, pemikirannya di dalam dunia ini, perasaannya di dalam dunia ini, pandangannya di dalam dunia ini, dan isi dunia ini, itu tidak akan bisa masuk ke hadirat Tuhan. Orang yang sudah masuk ke hadirat Tuhan itu sudah kawan menepiskan pandangannya kepada dunia ini, sehingga ia lepas daripada belenggu dunia ini. Nah, tapi warid datang dahulu. Warid tadi kada datang tanpa adanya perjalanan kita. Nah, perjalanan kita tadi setelah kita sudah mengamalkan syariat, kita sudah mengamalkan iktikad, kita sudah mengamalkan tarekat wali, kita sudah membaca segala hijab, kita sudah membaca ratib, akhirnya terbuka hijab, datanglah warid tadi kepada kita. Warid tadi ialah terjadi Tuhan kepada kita, sudah terjadi Tuhan kepada kita. Disitulah terbukanya hijab, kita mendapatkan anwar dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah keuntungan orang yang mendapatkan warid tadi. Dan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan warid sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para aulia Allah Ta'ala, yang mereka terdahulu sudah mendapatkan warid-warid, sehingga mereka bisa masuk ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sampai ke sana. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh mereka. Semoga Tuhan memberikan petunjuk kepada kita dan juga membimbing kita dalam perjalanan menuju ke hadratnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.